Kata Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi kita di channel YouTube Kata Dewa. Keren, aktual, tajam, anti mainstream. Kali ini kita sudah lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan rezeki kita lancar dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk selalu menonton channel YouTube Kata Dewa dengan like, terus subscribe, komen, dan share. Kali ini bintang tamu kita luar biasa. Kalau lagi tugas begitu sangar Bapak sekalian. Masih ingat kita dengan beberapa kasus yang ada di Palembang. Kita tunjuk contoh baik. Ketika ada pemalakan di BKB, ketika ada penodongan truk, supir-supir truk di jembatan Ampera, banyak lagi pokok. Nah kali ini bintang tamu kita kalau lagi tugas benar-benar sangar. Langsung baik, kita jangan banyak gue cakap, kita kenal ke Kelvin Marley. Inilah wongnya. Apa kabar Bang Kelvin? Alhamdulillah Pak Ratu Dewa, kalau kabar sehat walafiat. Sama keluarga juga alhamdulillah sehat Pak Ratu Dewa. Iya. Bang Kelvin, nyembang nanya dikit. Ya. Apa nama aslinya Kelvin Marley itu atau nama panggilan dalam tugas baik? Jadi kalau untuk Kelvin Marley itu sebenarnya nama bajakan Pak Ratu Dewa. Nama asli kita bukan Kelvin Marley. Nama asli Alpensara. Oh, Jadi, Alpensara. perpaduan antara pegunungan dengan gurun. Kalau bapak gitu ngasih nama. Jadi kalau Kelvin Marley itu nama di lapangan Pak. Oke. Sebenarnya. Keluarga cak mana? Tugasnya kira-kira? Untuk keluarga kalau di lapangan aku nih bujangan. Oke. Nah, kalau di rumah bini siko anak tua. Aduh. Untuk yang tua betino umur 14 tahun. Kalau yang nomor 2 lanang Iya. kelas 5 SD Pak. Aku jenguk di Instagram, Bang Kelvin, rato-rato yang like itu di atas 20, 24, bahkan ada di atas 31.000. Apa kira-kira yang membuat daya tarik masyarakat Palembang ini kok menyenangkan di Instagramnya Bang Kelvin? Kalau untuk daya tarik, kalau dari Rai kurasa pas-pasan Pak. Ya. Nah mungkin masyarakat kita nih kan pengennya aparatnya nih yang sigap, yang aktif, yang terjun langsung. Jadi tahu permasalahan rakyatnya, netizennya, apa warganya, apa baik masalahnya. Masalah kriminal, pemerintahan. Sekecil apapun masalah itu pasti kalau wong Palembang, wong kita ini pasti seneng. Kalau ada aparatnya yang terjun langsung Pak. Itu aman menurut aku pribadi. Aku juga aku rasa langsung terjun tuh senang. Bertemu si A, si B langsung. Jadi keluhan warga, masyarakat tuh kita tahu. Mungkin itu yang menjadi daya tarik, daya pikatnya Pak Ratu Dewa tadi. Jadi agak rame lah Instagram tuh. Kalau boleh tahu, kira-kira karena kami tidak perlu begitu paham nih masyarakatnya. Pangkat, apa itu? Katalah ada hatim, apa-apa itu. Yo, jadi aku nih Pak, dinasnya di unit 1, subdit 3, Jatanras, Polda Sumsel. Untuk jabatan sama pangkat, kalau pangkat Aibda, kalau bahasa kami ini kelelawar, cengkong-cengkong itu. Kalau malam-malam. Memang hobi malam hari keluarnya Pak. Iya. Kalau untuk jabatan Katim Opsional Unit 1 di Jatanras. Itu Pak kalau ini gitu. Khusus tindak kriminal cak itu. Kalau di Jatanras ini kan kejahatan dan kekerasan. Jadi tindak kriminal jalanan, tindak kriminal pokoknya yang keras-keras. Termasuk begal-begal itu juga. Begal, jambret, copet, pembunuhan itu kami yang ininya, ngelantaknya istilahnya. Jadi Bang Kelvin, aku pernah melok waktu itu tim hunter. Jadi mulai berangkat jam 7, kapan balik jam 4. Nah banyak ditemukan di lapangan itu yang macam-macam. Ada yang minum, ada yang tua, ada yang narkoba. Itu beda lagi. Sebenarnya untuk tugas pokok dan tanggung jawabnya itu sama baik. Cuman kalau hunter itu di kedepan ke dia patrolinya. Di jalanannya dia hunting. Nemu ke wong lagi minum tua, lagi balap liar. Yang remaja-remaja mungkin mabok, lagi bawa-bawa sajam. Sebenarnya udah jauh beda, tapi kami ini lebih mendalam Pak. Begitu terjadi tindak pidana, baik yang tertangkap tangan ataupun dari laporan, kami wajib
menyelidikinya sampai tuntas dari A sampai ke B sampai ke C, pokoknya dari pelakunya, penadahnya, yang terlibat galau-galau pokoknya. Nah, Bang Kelvin, kita hampir setahun lebih yang namanya COVID-19 ini. Benar, Pak. Selama Bang Kelvin turun ke lapangan, sebelum dan sesudah COVID-19 ini, corona ini, ada peningkat enggak kriminal kita di Palembang? Kalau sebelum corona sama saat corona, kalau menurut aku pribadi sih rata-rata Pak, tidak kata peningkatan yang signifikan ataupun penurunan yang signifikan. Datar-datar baik sama baik. Sama baik. Cuman mungkin corona ini ya di medsos tuh kriminal ini tambah viralnya tuh tambah. Misal tindak kriminal kecil atau tindak pidana ringan oleh medsos ini kan masalah parkir misalnya pengancaman. Ya dikit-dikit kan viral, dikit-dikit viral. Nah itu mungkin jadi pemikiran wong tuh wah tambah meningkat kriminal di Palembang ini. Padahal kalau kenyataannya contoh tempat aku gak nongkrong baik Pak ya. Misal di BKB Pasar 16 di dekat dermaga Poin Jiko itu kalau dulu tiap jam tiap menit ada yang notodong. Cuman sekarang alhamdulillah tidak perlu terdengar. Sebulan tuh belum tentu sekali. Seminggu belum tentu sekali. Kalau dari kecil dulu nian, Bang Kelvin, nak cita-cita memang nak jadi polisi apa nak jadi insinyur pertanian apa kira-kira? Kalau cita-cita aku nih dari kecil nak jadi sekda Pak. Sebenarnya yo. Kuliah baik aku nih jurusan ilmu pemerintahan. Gelar SIP jadi. Bukannya SH bukan. Cuman mungkin jalan hidup tadi kita tidak tahu kan. Kalau cita-cita jadi polisi itu bukan dari kecil. Cuman jalurnya, rezekinya lah ke polisi ya kita jalani, syukuri, nikmati. Cak mana cara masyarakat kita, kan ini banyak pasti di lingkungan keluarganya, di dekat rumahnya pasti ada tindak-tindak kriminal itu. Ngadunya kemana? Ada istilahnya crime detection itu atau cak mana caranya Pak Kelvin kira? Kalau zaman sekarang lah canggih ini banyak cara Pak. Apalagi di media sosial. DM laju jadi. Kalau untuk aku kan di Instagram kan. Instagram. Kalau ada orang DM selagi banyak yang ada yang minta solusi, ada yang minta nasihat, ada yang minta tindak lanjuti kan langsung Pak. Jadi yang tidak ada aku bila-bila, ku terima kalau, ku baca selagi bisa, ku jawab, ku tolong Pak. Cuman kalau lah ada bisa nian atau permasalahan dia tuh agak susah, kita ini lagi cari lagi solusinya. Misal Pak aku nih nak melapor Pak, tapi di laporan ini kurang. Nah, kau lengkapi jiku. Cari saksi. Selama bertugas Bang Kelvin ada tak kira-kira yang nyentuh nian sampai sekarang terkenang, teringat terus kira-kira? Kalau selama di bertugas yang masalah cak ini paling terkenang tuh ada kasus yang dibawa proyek Pak. Ada dulu namanya Bapak itu Bastari namanya. Mang Abbas kalau di... Bukan Bastari Kadin PU. Bukan. Lagi. Ini Mang Abbas. Dia ini Mang Abbas ini ceritanya kuli panggul Pak. Ditodong lah duit dia hasil. Lah tua sih. Lah sekitar 70-an umurnya. Ditodong lah budak di bawah proyek itu. Budak mabuk kan. Sudah ditodong itu sudah ngembek duitnya. Di cucuknya Pulau Lading. Jadi di sini lupa. Nah yang aku tuh agak ini tuh. Kan di situ rame Pak. Pecah ada kata yang tergerak apa nak bawa dia ke rumah sakit apa bersih ke lukanya. Pas ku temui bapak itu cuma di plester bae. Ya mungkin lah di situ kalangan ekonomi bawah kan enggak kasih duit kan. Ya harusnya mana lah. Ada rasa peduli lah, bawa dulu ke rumah sakit, obati dulu, infeksi dah. Ini dah dia masih di situ lah. Masih duduk tercogok di situ lah padahal sepasar itu rame. Iya. Cika-cika bae uang 2000 apa sih uang kan pasti terbawa. Bawa. Jadi itulah ngapo masuk aku tuh pecah kurang kepedulian sesama gitu. Padahal bapak itu lah tua, kuli buruh pula, kuli angkut itu. Kena cucu. Ya bawa rumah sakit dekat, rumah sakit Benteng itu Pak. Solidaritas. Nah, rasa peduli itu ngapo pecah. Iya. Hilang cak ada kate itu nah. Ya, sampai ya sudahlah jiku. Ya, dengan budak-budak situ kamu ajak bawa becak jiku ini duit bawa ke sana. Obati dulu. Ku ajak dia ngelapor. Siapa ngubungi siapa keluarganya penanggung jawab dia ngelapor itu aku nian, nomor HP aku nian. Nah, jadi untuk edukasi wong juga bahwa
jangan takut, mungkin Uni takut Yo, jadi saksi itu Pak. Jangan takut juga, yo keluar biaya duit itu dikit kalau yang ke rumah sakit tuh, tidak apa-apa. Jadi ngajari wong-wong tuh pulau jangan kamu tidak peduli, harus peduli yang cak ini. Buktinya sudah diobati, dibawa ke rumah sakit, diajak melapor, ada pula komunitas apa rasanya, komunitas perawat rasanya. Yang tahu berita itu Pak langsung terjun ke lapangan, langsung diajaknya lah Pak Abbas itu, dibersih dicukuri, pokoknya dibuat ini nian. Nah itu bagus ini, oleh gara-gara berita viral itu, laju banyak yang ini Pak, yang peduli istilahnya. Laporan dia selesai, pelakunya tertangkap, dia alhamdulillah diurusi istilahnya. Dia tidak kata siapa-siapa olehnya. Iya. Bro Kelvin, aku kalau ingat Kelvin ini kebetulan hobi main badminton Kevin. Jadi selalu nonton terus kalau Kevin. Sayang malam tadi kalah dia. Kalah Pak ya, kalah. hobi badminton Pak. Oh iya. Bro Kelvin, kira-kira kan Kelvin ku jenggot di samping Instagram punya juga channel YouTube. Nah kira-kira apa dia alasan Bro Kelvin sehingga ada channel YouTube juga? Jadi untuk channel YouTube nih kebenaran aku nih hobi Pak, yang main media sosialnya hobi, baik Facebook, Instagram, YouTube. Ada kalau kecuali micet kati aku Pak. Iya. Cuman yang ada yang inilah. Jadi tujuannya tuh berbagi informasi. Terus mungkin ada lucu-lucunya juga. Pokoknya ya untuk kesenangan pribadi, koleksi sama untuk edukasi lah kira-kira Pak. Iya. Selama tugas ini kan kukira manusiawi memang. Ada rasa takut, apalagi kan ngadapi maafnya ngomong tuh yang kelas-kelas berat itu. Yang nodong, yang merampok. Terus Bro Kelvin kan punya anak, punya bini, kadang ada rasa was-was. Nah kira-kira cak mana? Benar itu Pak, kalau dalam tugas cak kami ini apalagi di Jatan Ras itu. Iya. Apa bohong kalau tidak rasa takut itu. Kami manusia juga ada rasa takut. Iya. Cuman yang nguat ke kami tadi kerja sama tim. Itu yang nguat ke. Mungkin dukungan masyarakat juga. Jadi kalau misal di suatu tempat kami gerbek. Kalau masyarakatnya setuju yang digerbek tuh ya namanya tindak pidana. Apalagi yang digerbek nih bandit, begal. Rata-rata masyarakatnya senang Pak. Jadi itu juga salah satu faktor yang buat kami nih berani. Iya. Kamu kerja sama tim tadi tuh. Setim tuh berapa Bung Kelvin? Dan ini bervariasi, paling dikit kalau untuk opsional itu Pak, setim itu ada wong 6, wong 7, paling banyak wong 10. Jadi kami kalau tidak kasih alangan, full power timnya itu wong 8 aja itu. Semobil, itu. Sekali turun tuh semobil. Sekali turun tuh 2 mobil. Jarang mobil. kalau semobil, 2 mobil. Kecuali yang tindak pidana atau kejahatan yang tidak pulau beratnya kan. Kalau yang dalam mobil Bung Kelvin, kamu sambil di samping tuh, padahal di belakang punya yang kena tangkap kan, sambil kamu interogasi itu. Apa dek katik was-was, jangan dia nih pun nembak nih belakang kira-kira. Nah itulah tadi Pak, kerja sama tim tadi kan, yang pasti kiri kanan biasanya ada wong, ada adik-adik gitu atau ya tim kita lah pokoknya. Sudah tuh dia yang pasti kita nuruti SOP sesuai prosedur, ya diborgol pasti kan. Jadi kemungkinan dia untuk bertindak yang macam-macam tuh kecil. Jadi makanya pacak diinterogasi, yaitu tadi wong kita ini kan senang yang langsung, yang bukan settingan istilahnya. Iya. Jadi aku juga tidak galak yang di setting dulu, kalau pas nangkap tuh langsung di lapangan. Nah, jadi motivasi juga untuk rekan-rekan lain, polisi-polisi lain. Jadi tiap ada kejahatan, jadi wong masyarakat ini lapornya langsung. Iya. Makanya sekarang jangan tulah viral. Iya. Kalau viral paling lama 1 kali 24 jam selesai. Entah dari Polsek, dari Polresta, laju kalau. Jadi sisi positif Polri ini kan bisa naik Pak. Gitu. Jangan di Instagram kan Bro Kelvin kan aktifnya di Instagram. Jenguk sikut-sikut nan. Tapi yang buat aku jadi agak tersentuh Bung Kelvin. Yang tadinya sangar, serem Bung Kelvin. Tapi ada komedian juga aku jenguk. Ada komedian, apalagi nyanyi-nyanyi Iwan Fals sempat bergitar-gitar, agak melupa ke yang yang berhadapan dengan wong yang sadis-sadis itu. Itu sekedar menghibur diri atau melampiaskan kekesalan tadi. Jadi mungkin itu tadi pertama untuk kita
rehat penat gitu capek nih Pak, itu tadi tuh menghibur diri kan, berkelakar sama yo wong-wong sano lah kan, masyarakat sano biar hilang rasa capek gitu. Sudah itu juga tujuan juga mungkin ngibur yang netizen gitu nih istilahnya. Biar jangan terjenguk sangar terus. Kayak cewek tak galak berkenalan dengan aku Pak. Kalau ada lucu-lucunya cewek biasanya galak kan berkenalan. Iya. Ada lagi Bro Kelvin. Aku jenguk di Instagram ada ibu-ibu yang maafnya ngomong itu dia sempat mencuri susu sama minyak kayu putih. Dan ada komentar juga dari pengacara ngetop lah tingkat nasional Hotman Paris. Nah, cak mano ketika Bro Kelvin nyikapi soal itu? Jadi untuk itu aku juga nontonnya itu Pak, yang masalah nyuri minyak wangi sama apa itu. Ibu-ibu juga korban sama susu. Jadi kebijakan pimpinan kami Kapolri baru ini yang perkara cak itu kita restoratif justice. Mengedepankan kemanusiaan. Kemanusiaan dikedepankan Pak. Jadi tidak semua permasalahan tindak pidana atau kejahatan itu harus berakhir di meja hakim, di meja hukum istilahnya. Ada juga yang bisa dengan cara mengedepankan kemanusiaan uji bapak tadi itu. Mungkin perdamaian, itu tadi itu kan musyawarah. Itu juga kan musyawarah nyari mufakat itu kan bagus. Ini kan nyandang itu Indonesia nih. Nah, jadi restoratif justice itulah yang digaungkan oleh pimpinan kami Kapolri baru kami ini agar dikedepankan untuk permasalahan yang kecil bisa selesai. Itu Pak. Puji ngok caron jelas ke tadi itu lapasnya naik lagi jabatan Kelvin. Amin. Doa ke Pak ayo. Kalau baca sekolah. Ayo sekolah naik lagi. Doanya Oke. Nah, Bro Kelvin, kita punya tantangan ini. Oke, Pak. Tantangan buat Bro Kelvin, ada beberapa pertanyaan. Siap. Tapi nak cepet jawabnya, Bro Kelvin. Nak cepet dan juga alasannya apa? Mudah-mudahan paling cepet aku jawabnya, Pak. Pertama, pilih jadi polisi atau selegram? Polisi. Nah, alasannya beliau kira-kira. Kalau jadi polisi ini pacak jadi selegram. Selegram tak pacak jadi polisi. Alasan aku, Pak. Polisi yang pasti. Terus yang kedua kan ketika berhadapan dengan wong jahat lah, macam-macam. Pilih berdamai atau lanjut ke pidana? Lanjutkan pidana. Alasannya kira-kira? Kalau pidana pidana ini rata-rata berat kalau Pak. Jadi kalau dia berdamai, ngulang lagi pasti. Lebih baik terus ke penjara. Itu pun kalau dia jero. Biasanya kan dari penjara ngulang lagi. Lebih baik penjara lagi. Yang terakhir. Pak. Jadi pertanyaan terakhir. Kan setiap melaksanakan tugas, Bro Kelvin pasti punya senjata. Nah, senjata itu yang organik atau yang sifatnya guna ke yang kecepek? Organik, Pak. Organik. Alasnya apa dia kira-kira? Kalau organik pertama kita namanya polisi harus ngajar yang bagus kan. Organik itu harus sesuai prosedur. Kami ngurus senjata ini banyak tahapannya. Tes kesehatan, psikologi, tes kejiwaan. Untuk menggunakannya pun harus ada prosedurnya Pak. Jadi aku pilih organik. Kalau kecepek itu kan ilegal itu. Kecepek itu masuk senjata api rakitan. Biasanya yang banyak produksi di wilayah Oki. Kalau dulu di Muba. Di mana nama dusunnya. Pokoknya
Oke, Bro Kelvin, kita di penghujung acara ini mungkin ada masukan, saran sebagai closing statement dari Bro Kelvin, kami persilakan kira-kira. Oke Pak, terima kasih. Jadi sedikit pesan buat masyarakat agar terhindar dari yang namanya tindak kejahatan. Kita sebagai warga, mungkin saya juga sebagai anggota Polri, tidak bosan-bosan mengingatkan, mungkin satu, hindari membawa barang berharga yang mencolok, misal kalung emas, kadang-kadang bukan emas, kadang-kadang suping, Pak. Yo. Nah, itu hindari. Berjalan itu kalau pacak jangan dewean, ado rewang. Terus jam-jamnya tuh kalau pacak, apalagi untuk cewek-cewek, jangan dalunian. Jam-jam 8. Kelayapannya namanya kelayapan. Kalau katik gawe tidak usah lah nak kelayapan, apalagi kita zaman corona cak ini. Jadi lebih baik di rumah lah. Untuk budak-budak muda nih yang jam 12 ke pucuk, galak warawiri dak keruan, pecah kepakam nak balap-balapan, berhentilah, dak katik gunanya. Apalagi yang pakai knalpot besak ramrung-ramrung itu. Masuk kampung kena gebuki wong, kata ke pembalap bukan. Jadi intinya sama-sama kita wong Palembang ini jago keamanan, kenyamanan kota kita yang kita cintai nih, kota Palembang. Siapa bae wongnya, apa bae gawinya. Terus sikok lagi kita saling peduli tadi. Peduli diri sendiri, peduli lingkungan, peduli sekitar. Insya Allah Palembang ini jadi kota yang elok, madani, aman, sentosa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu baik Pak. Oke, terima kasih banyak Bro Kelvin. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Investasi yang paling berharga itu adalah selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik dan jangan lupa kita untuk selalu belajar dan terakhir adalah tunduk patuh kepada orang tua. Bro, sampai jumpa di podcast berikutnya. Kata Dewa, keren, aktual, tajam, anti mainstream. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.